Bab 701. Beberapa petugas mengenali tokoh terkemuka keluarga Holden dan menjadi gelisah. Baiklah, Pak Jeremy, tolong jangan mempersulit pekerjaan kami. Kami hanya mengikuti prosedur. Petik 2. Pria itu mendengus, alisnya yang hitam legam terangkat berbahaya. Mengikuti prosedur. Hanya. Berdasarkan kata-kata sepihak Rivera, kau ingin menjadikan istriku sebagai tersangka pembunuhan. Apakah ada surat perintah penangkapan? Apa? Gadis bernama Corinne ini sebenarnya istri Tuan Jeremy. Para petugas secara resmi kebingungan. Ketika mereka melihat gadis ini berdiri di samping Tuan Jeremy, mereka mengira dia hanyalah kekasih baru yang kebetulan dibawanya. Mereka tidak menyangka dia adalah istri sahnya. Mereka tak mampu menyinggung perasaannya. Seandainya Nona Corinne benar-benar tidak bersalah, bukan hanya nasib mereka yang dipertaruhkan, tetapi bahkan departemen mereka pun tak sanggup menanggung akibatnya. Lukas bisa merasakan polisi waspada terhadap keluarga Holden. Alisnya berkerut saat ia melangkah maju, berkata, Jeremy, polisi hanya ingin membawa Corinne untuk diinterogasi lebih lanjut, mereka tidak berusaha menangkapnya. Jika dia benar-benar tidak bersalah, polisi tentu akan membiarkannya pulang. Apa kau tidak menghormati hukum di sini? Jeremy menatapnya dengan dingin, dan kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Sulit bagi polisi untuk menengahi. Tepat pada saat itu, ponsel Lukas tiba-tiba bergetar. Ia melembutkan tatapan tajamnya, mengeluarkan ponselnya, dan memeriksa. Ternyata itu panggilan dari Edmund. Khawatir terjadi sesuatu pada kondisi sang anak, Lukas pun tak ragu dan langsung minggir untuk menjawab panggilan tersebut. Lukas bertanya, ada apa? Bagaimana keadaan anak itu sekarang? Edmund buru-buru menjawab, Tuan Lukas, anak itu baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Mendengar kabar anak itu baik-baik saja, alis Lukas sedikit mengendur. Baik, ada yang lain. Edmund terdiam beberapa detik sebelum berbicara dengan nada yang agak rumit. Tuan Lukas, Joey baru saja mengatakan bahwa bukan Corinne yang menyakitinya, jadi saya pikir saya harus memberitahu Anda hal itu agar tidak salah menuduh Nona Corinne. Alis Lukas berkerut lagi, matanya yang jernih menyipit. Joey bilang begitu. Bagaimana dia mengatakannya? Edmund memberikan penjelasan rinci tentang situasi Joey kepada Lukas. Setelah menutup telepon, Lukas menyipitkan mata dengan ekspresi rumit sebelum berbalik. Raut wajahnya tampak berat saat ia berkata, para petugas, kalian boleh pulang dulu. Kejadian hari ini hanya kesalahpahaman. Saya minta maaf karena kalian datang ke sini tanpa tujuan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Di sisi lain, polisi merasa lega mendengar hal itu karena mereka merasa berada dalam posisi yang sulit. Lagi pula, baik keluarga Rivera maupun Holden memang tidak mudah dihadapi. Jika insiden ini ternyata hanya kesalahpahaman dan kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya secara pribadi, mereka akan mengalami lebih sedikit masalah. Perwira terdepan itu mengabaikannya. Tidak apa-apa. Jika ada perkembangan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Lukas mengangguk sopan. Tentu. Tolong antar petugas dengan benar. Seorang pelayan segera melangkah maju, dengan sopan menuntun para petugas polisi keluar. Anya tampak bingung melihat para petugas pergi begitu saja. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan nada kesal, Kak, kenapa Kak, polisi dibiarkan begitu saja? Joey memang sengaja disakiti hari ini. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin ini salah paham? Bab 702. Tatapan tajam Lukas tertuju pada adik perempuan kesayangannya yang telah dimanja sejak kecil. Kau yakin kau ada di sana dan melihat semuanya? Anya merasa agak bersalah saat ia membalas tatapan kakaknya dan menunjukkan sedikit keluhan. Tentu, kau masih tidak percaya padaku, Lukas. Lukas menyipitkan mata elegannya, jejak keraguan masih tersisa di matanya mengenai adiknya. Lalu mengapa Joey sendiri mengatakan bahwa Corinne tidak menyakitinya? Joey bilang begitu. Raut wajah Anya menegang sesaat, dan ia segera menyadari bahwa panggilan telepon yang diterima kakaknya tadi berasal dari Edmund. Joey pasti mengatakan sesuatu kepada Edmund, yang kemudian menyampaikannya kepada kakaknya melalui telepon. Dia tidak tahu apa yang Joey katakan secara spesifik,
jadi Anya tidak bisa menahan perasaan bingung, tetapi dia tidak menunjukkan adanya kesalahan secara lahiriah. Lukas, Joey masih sangat kecil. Dia bahkan belum bisa mengucapkan kalimat lengkap. Bagaimana dia bisa menjelaskan kejadiannya dengan jelas? Edmund pasti salah paham dengan maksud Joey. Keraguan di mata Lukas tak kunjung sirna. Joey tidak butuh deskripsi yang rumit, tapi Edmund menunjukkan foto Corin dan bertanya apakah orang di foto itu menyakitinya. Joey terus menggelengkan kepala dan berkata tidak. Anya mengerjap gugup, matanya memerah. Lukas, Joey membelakangi Corin saat penyerangan itu terjadi. Dia tidak melihat pelakunya, jadi wajar saja kalau dia tidak tahu siapa pelakunya. Aku melihat semuanya, dan bukan hanya aku yang melihatnya. Bahkan pembantu keluarga kita pun melihatnya. Berbicara tentang pembantu yang awalnya berjongkok dengan sikap mencurigakan, Lukas melirik ke arah pembantu dapur yang berdiri di dekatnya. Awalnya dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan pembantu itu, tetapi akhirnya dia dapat memperhatikannya dengan saksama. Pembantu ini bertanggung jawab menyiapkan sup bergizi untuk Anya setiap hari, dan mereka sangat dekat. Mungkinkah mereka berdua sudah bersekongkol sebelumnya? Lukas tidak ingin berprasangka buruk tentang adiknya, tetapi Anya pernah menjebak Corin karena Jeremy sebelumnya. Tentu saja, Anya sungguh-sungguh bertobat dan memohon ampun saat itu. Sebagai seorang kakak, dia ingin percaya bahwa adiknya hanya kebingungan sesaat dan benar-benar menyadari kesalahannya, bahwa dia tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang. Namun, situasi serupa terjadi lagi, dan ini bahkan lebih buruk, hampir mengakibatkan hilangnya nyawa. Kalau Anya benar-benar dalang di balik kejadian ini, dia pasti sudah gila banget, tega banget mempertaruhkan nyawa anaknya sendiri demi keuntungan pribadi. Semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan hal itu tampak. Lukas mengerutkan keningnya erat-erat dan melanjutkan, Edmund bilang anak itu terus menangis ketika mereka tiba di rumah sakit. Untuk menenangkannya, dia menunjukkan fotomu, berharap foto ibunya akan menenangkan emosinya. Namun, begitu Joey melihat fotomu, dia menangis terseduh-seduh dan terus bilang dia takut. Menurutmu kenapa begitu? Pada saat ini, tatapan Lukas ke arah saudara perempuannya dipenuhi dengan keraguan. Ia tak percaya kalau adiknya yang sudah dimanjanya sejak kecil, bisa punya niat jahat dan berlaku kejam seperti itu. Namun, ia teringat reaksi Joey saat melihat Anya setelah bangun tidur. Bagaimana mungkin anak itu takut pada ibunya jika Anya tidak melakukan sesuatu yang buruk padanya? Lukas tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal untuk membenarkan situasi ini. Di bawah tatapan ragu sang kakak, Anya tak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dengan tak wajar, ia mengerjap dan menjelaskan dengan tegas, Joey bilang dia takut, pasti karena dia trauma setelah disakiti, dan itu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Ketika dia melihat fotoku, dia pasti ingin menemukan ibunya dan hanya bisa menangis karena aku tak ada. Bab 703, Lukas merasa gadis di hadapannya, yang sama yang ia lihat saat tumbuh dewasa, sangat asing. Ada beberapa hal yang tak ingin ia pikirkan lagi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kuharap kau tidak berbohong padaku, Anya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Anya menghela napas lega, tetapi ia masih merasa gelisah. Sepertinya kakaknya sangat kecewa padanya, seolah-olah ia tidak lagi mempercayainya. Lukas merasa kelelahan setelah semua keributan itu. Ia tak lagi menatap adiknya dan menoleh ke Jeremy dan Corin, berusaha menyelamatkan diri. Jeremy, kalian boleh pergi sekarang. Syukurlah, Joey baik-baik saja. Kita anggap saja insiden hari ini selesai. Jeremy mencibir, sudah selesai. Kau mengatakannya dengan mudah. Kau sudah memperlakukan istriku seperti pembunuh begitu lama, dan sekarang kau ingin melepaskannya. Lukas mengerutkan kening. Aku cuma nggak mau ngurusinnya lagi. Bukan berarti Corin sepenuhnya nggak bersalah. Jeremy, kamu nggak mau mundur sama sekali. Secerca ironi muncul di mata Jeremy. Aku tahu kau orang seperti apa, Lukas, seseorang yang memperhatikan setiap detail. Kalau saja kau punya sedikit keyakinan, kau tidak akan membiarkan istriku begitu saja. Jelas kau sekarang menyadari penilaianmu salah, jadi kau ingin menyelesaikannya dengan damai.
Ekspresi Lukas menjadi gelap, dan rahangnya mengeras. Lalu apa maumu? Jeremy dengan lembut membelai kepala Corin seolah melindungi seorang anak, tanpa bergerak sedikit pun. Aku ingin kau mengakui kesalahanmu kepada istriku dan meminta maaf padanya dengan benar. Alis Lukas berkerut, dan dia melirik Corin. Jangan coba-coba, Jeremy. Dia, tuan muda terhormat keluarga Riveras, diminta mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada gadis itu di depan semua pelayan rumah tangga. Sungguh lucu. Jeremy menatapnya tanpa ampun. Lukas, kalau kau merasa dirimu laki-laki, kau seharusnya minta maaf atas kesalahan penilaianmu. Wajah Lukas berubah sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, suara seorang tua memecah kebuntuan di dapur. Batuk, ada apa ini? Mendengar suara lelaki tua itu, semua pelayan Rivera memperlihatkan rasa hormat, terdiam, dan bahkan bisikan-bisikan pun berhenti. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua yang bersandar pada tongkat dibantu perlahan masuk ke dapur. Pria tua itu menatap dapur yang ramai dengan kerutan bingung. Saya baru saja keluar jalan-jalan dan kembali, tidak menemukan siapapun di ruang tamu. Kenapa kalian semua berkumpul di dapur? Corin mengenalinya sekilas, dia adalah kakek Lukas. Dia adalah lelaki tua buta yang ditemuinya sebelumnya. Saat itu, lelaki tua itu kesal karena ada mobil yang menduduki trotoar dan dengan marah memukulnya dengan tongkat. Pemilik mobil itu kebetulan kembali dan hendak menghadapi lelaki tua itu. Corin, di sisi lain, kebetulan lewat dan membantu lelaki tua itu menangani pemilik mobil yang tidak bermoral. Ia ingat bahwa lelaki tua itu buta saat itu, tetapi matanya tampaknya baik-baik saja. Bisakah ia akhirnya melihat? Bab 704. Kakek, kau kembali. Anya segera berlari menghampiri kakeknya saat melihatnya kembali, sambil menyeka air matanya dengan perasaan sedih. Cedric Rivera melirik cucunya, yang alisnya berkerut dan matanya memerah. Ada apa? Kok kamu bisa nangis lagi? Kamu kayak anak kecil aja, selalu ngomel-ngomel begini-begini, atau nangis terus-terusan cuma karena hal sepele. Nenekmu dan aku, seumuran kita, belum pernah sesulit ini untuk disenangkan seperti kamu. Anya terdiam. Ia berharap mendapatkan penghiburan dan dukungan dari kakeknya, tetapi yang ia dapatkan justru ceramah penuh hinaan. Anya merasa malu dan tak tahu harus menjawab apa. Meskipun ia dimanja di rumah sejak kecil, diperlakukan bak permata oleh orang tua, kakak laki-laki, dan adik laki-lakinya. Namun, posisinya sebagai cucu bagi kakek neneknya sedikit lebih rendah dibandingkan kakak laki-lakinya, Lukas, dan adik laki-lakinya, Sunny. Ia selalu merasa kakek neneknya lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Kakek, aku tidak menangis dengan sengaja. Itu karena seseorang datang ke rumah kita dan membuat masalah hari ini. Kakek, ini hanya insiden kecil yang sudah diselesaikan. Kakek tidak perlu khawatir, Lukas menghampiri, dengan tegas menyela-Anya yang ingin menyampaikan keluhannya kepada kakek mereka. Ia menatap Anya dengan tajam dan berkata kepada Cedric, kakek, harimu melelahkan. Biarkan mereka membantu kakek naik ke atas untuk beristirahat. Cedric juga tidak suka melihat cucu tertua yang berbakat ini dan mendengus. Kurasa gadis ini terlalu dimanja olehmu, nak. Dia jadi sangat rapuh, menangisi setiap hal kecil. Dia bisa saja hancur hanya karena embusan angin. Kata-katanya membuat alis Lukas berkerut, dan dia mulai merenungkan apakah dia benar-benar telah memanjakan saudara perempuannya selama ini. Melihat tidak ada yang aneh di dapur dan tidak ingin menyelidiki lebih dalam, Cedric memberi isyarat kepada pelayannya untuk membantunya dan bersiap naik ke atas untuk beristirahat. Saat Cedric berbalik untuk pergi, orang-orang di dapur bubar. Corin menguap lelah. Pak, sudah malam. Ayo pulang dan tidur. Pria itu menatapnya, hatinya sakit saat ia mengerutkan kening. Hanya itu. Mengetahui bahwa pria itu mengacu pada tuduhan pembunuhan yang salah oleh Riveras. Corin mengangkat bahu acuh tak acuh. Yah, lupakan saja. Kita kan nggak bisa membangunkan orang yang pura-pura nggak tahu. Corin tidak lain merujuk pada Lukas. Sebagai CEO yang cerdik dan cerdas, ia berpura-pura tidak tahu, meskipun ia tahu betul bahwa situasi ini kemungkinan besar merupakan kesalahan adiknya.
Ia ingin mengecilkan keseriusan masalah ini demi melindungi adiknya. Lukas, yang sedang mengantar kakeknya keluar dari dapur, tiba-tiba berhenti dan berbalik, menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Jeremy dan Corinne. Bagaimana mungkin ia tidak mendengar nada sarkasme dalam kata-kata Corinne? Suasana hati Lukas memburuk, dan secercah ketidaksenangan terpancar di matanya. Namun, karena kakeknya belum pergi jauh, ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Sementara itu, Anya, yang masih di dapur, menatap Jeremy dan Corinne. Ia memperhatikan pria yang dicintainya berbicara dengan lembut dan ramah kepada perempuan lain, dan hatinya terbakar cemburu, menggerogoti dan mendidih seperti asam sulfat. Semua tindakannya yang direncanakan dengan cermat hari ini menjadi sia-sia. Kenapa Corinne selalu bisa mengubah bahaya jadi aman? Sialan. Meskipun Corinne tak ingin lagi berlarut-larut, Jeremy tak berencana membiarkan masalah ini begitu saja. Keluarga Rivera telah salah menuduh dan menindasnya, dan ini bukan yang pertama maupun kedua kalinya. Mereka perlu diberi pelajaran, atau mereka tak akan mengerti betapa seriusnya situasi ini. Namun, Jeremy tidak berniat membuang waktu lagi di kediaman keluarga Rivera. Prioritasnya adalah membawa pulang Corinne yang kelelahan. Mereka bisa mengurus keluarga Rivera nanti. Jeremy mengikuti arahannya dan berkata, "Baiklah, ayo pulang." Bab 705. Jeremy memegang tangan Corinne dan menuntunnya perlahan ke pintu. Tepat saat mereka keluar dari dapur, sebuah tongkat berayun di udara, jelas diarahkan ke Corinne. Jeremy bereaksi cepat, mencegat tongkat itu dan melindungi gadis di belakangnya. Ketika ia mengamati lebih dekat, ternyata itu Cedric Rivera. Jeremy mengerutkan alisnya. Dan apa yang Tuan Cedric ingin lakukan? Lukas juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kakek. Mengabaikan mereka, Cedric menatap tajam ke arah Corinne dengan tatapan tajam dan usang. Ia menarik tongkatnya dari genggaman Jeremy dan mengarahkannya ke Corinne. "Kau yang baru saja bicara." Corinne juga terkejut dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Mengapa keluarga Rivera bereaksi begitu dramatis satu demi satu? Ia kembali tenang dan mengangguk. "Ya, akulah yang bicara. Ada yang salah." Cedric gemetar, tatapannya tajam dan menusuk. Ia mengamati Corinne dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh teka-teki. "Gadis kecil, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Corinne tidak buru-buru menjawab. Ia malah mengangkat sebelah alis dan melirik Lukas di sampingnya. Seperti dugaannya, ia melihat secercah kewaspadaan di mata Lukas yang tampan dan acuh tak acuh. Jika ia mengaku pernah bertemu lelaki tua itu sebelumnya dan menjelaskan latar belakang pertemuan terakhir mereka, sepertinya ia sedang mencari pengakuan dari lelaki tua itu, dan orang berpikiran terbuka seperti Lukas akan mengira ia sedang mencoba memanjat tangga sosial dengan sengaja mendekati kakeknya. Setelah berpikir sejenak, Corinne tidak terlalu peduli apakah lelaki tua itu mengingatnya atau tidak. Ia pun menggelengkan kepala dan berkata, "Kurasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Kau pasti salah mengira aku orang lain." Jawabannya membuat Lukas terdiam sejenak, tatapannya dipenuhi dengan sedikit rasa ingin tahu. Tidak ingin berlama-lama lagi, Corinne berjalan melewati tongkat lelaki tua itu, meraih tangan Jeremy, dan terus berjalan melewati Cedric. "Tunggu." Suara serius dari kepala keluarga Rivera yang sudah tua menghentikannya lagi. Corinne berhenti dan berbalik. "Ada lagi, Pak Tua." Cedric meluruskan tongkatnya kembali ke tanah dan melangkah beberapa langkah mendekatinya. "Aku ingat sekarang. Kau gadis muda yang menolongku terakhir kali. Aku ingat suaramu, tidak salah lagi." Corinne terdiam. Orang tua ini cukup mengesankan, mampu mengenalinya hanya dari suaranya. Lukas seharusnya melihatnya kali ini. Bukan dia yang mencoba berbasa-basi dengan kakeknya, tapi lelaki tua itu yang pertama kali mengenalinya. Ekspresi tegas di wajah Cedric perlahan berubah menjadi senyum ramah. "Nona, apakah kau sedang berada di luar negeri selama ini? Cucuku sudah lama mencarimu. Dia terus bilang tidak bisa menemukanmu di desa. Orang tua itu mencarinya. Aneh sekali." Dia melirik Lukas di sampingnya dan mengerti satu hal, bukan berarti Lukas tidak bisa menemukannya. Tetapi dia hanya tidak ingin kakeknya berhubungan dengan gadis desa itu, jadi dia mengarang alasan supaya dia tidak bisa ditemukan. "Tuan Cedric,
bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari saya? Tanyanya, mengalihkan pertanyaan itu kembali padanya. Bab 706. Cedric menatap Corin dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Jangan khawatir, ini bukan masalah serius. Aku hanya ingin melihat seperti apa rupa penyelamat mudaku. Corin tersenyum. Oh, tolong jangan panggil aku begitu. Aku sama sekali bukan penyelamat. Aku hanya kebetulan lewat saat kamu butuh bantuan. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tentu saja kau penyelamatku. Kalau bukan karenamu hari itu, aku pasti sudah dipukuli wanita tak tahu malu itu dan berakhir di rumah sakit. Sial, aku bahkan mungkin sudah mati. Corin hanya tersenyum karena dia tidak tahu harus berkata apa. Cedric tersenyum gembira. Ayo, kita bicara di ruang tamu, nak. Ada yang mau makan atau minum? Aku akan memastikan dapur hanya menyajikan yang terbaik untuk penyelamatku. Corin terdiam. Ia membenci keluarga Rivera dari lubuk hatinya. Meskipun ia memiliki hubungan darah dengan mereka, ia tak bisa tidak memandang mereka sebagai musuh karena tak seorang pun dari mereka pernah membela ibunya, yang mengakibatkan ia diusir dari keluarga. Namun, ia masih belum memiliki gambaran utuh tentang apa yang terjadi saat itu, sehingga ia belum bisa membalaskan dendam ibunya. Cedric mendesaknya agar tinggal untuk minum teh dan Corin tidak dapat menolak ajakannya, jadi akhirnya dia hanya mengangguk dan setuju untuk tinggal dan mengobrol, yang mendorongnya untuk segera memerintahkan para pelayan untuk mengeluarkan barang-barang bagus sebelum mengantar Corin ke ruang tamu. Jeremy tetap diam sepanjang percakapan mereka dan mengikuti Corin ke ruang tamu. Sedangkan Lucas, ia tidak senang dengan kejadian ini, tetapi tahu ia tidak bisa melawan keinginan kakeknya untuk mengusir tamu terhormat. Saat itu, Anya datang dan bertanya dengan nada heran, Lucas, ada apa? Kenapa kakek menyebut Corin penyelamatnya? Lucas sedang tidak enak hati, jadi dia menatap Anya dengan dingin, yang semakin merasa asing baginya, lalu berkata dengan marah, Anya, kau masih belum menjelaskan dirimu kepadaku. Kembalilah ke kamarmu sekarang dan kau hanya boleh keluar jika kau sudah memutuskan untuk berterus terang padaku. Apapun yang terjadi, kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal sebelum hari ini berakhir. Hati Anya mencelos. Jadi Lucas sama sekali tidak percaya padaku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang bisa kukatakan agar dia percaya padaku? Sebelum naik ke kamarnya, Anya menatap Corin dengan tatapan mencela. Ia langsung menggertakkan giginya dengan marah ketika melihat betapa baiknya Cedric terhadap Corin. Sialan kau, Corin. Belum cukupkah kau merebut kekasihku dan sekarang kau ingin merebut kakekku juga? Setelah mereka duduk di ruang tamu, para pelayan segera membawakan teh dan buah. Cedric menatap Corin dengan ramah dan berkata, Nak, terakhir kali kita bertemu, mataku masih belum pulih dari percobaan kimia yang gagal dan membuatku kehilangan penglihatan untuk sementara. Baru belakangan ini aku bisa melihat lagi dan aku sangat senang melihatmu secantik yang kubayangkan. Cedric terus menatap Corin sambil mengangguk. Entah kenapa, dia langsung menyukainya. Lucas, yang sedang duduk di kursi berlengan, merasa tidak pantas bagi kakeknya untuk menatap wanita seperti itu, jadi ia berdeham dan berkata, Hei, kakek. Bab 707. Alih-alih mengalihkan perhatiannya ke Lucas, Cedric hanya tersenyum dan bertanya pada Corin, Corin, berapa umurmu? Corin menyesap tehnya sebelum menjawab, aku akan berusia 20 tahun tahun ini. 20. Wah, sempurna. Cedric mengangguk puas sebelum ekspresinya berubah serius. Kalau tebakanku benar, kamu mungkin masih jomblo, kan? Untungnya aku kenal cowok hebat yang juga masih jomblo. Mau ku kenalkan dia? Corin tersenyum dan berkata, 1. Nak, jangan malu-malu. Lebih baik wanita segera menikah, karena kalau tidak, semua pria baik akan diambil dan yang tersisa hanyalah penjahat dan penipu. Tambah Cedric. Jeremy mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ia menyesap tehnya sebelum melirik Corin. Sudut mulut Corin berkedut. Ia tak pernah menyangka alasan Cedric memintanya tinggal adalah agar ia bisa menjodohkannya dengan seorang pria. Cedric tampak bersemangat saat ia mulai menceritakan kelebihan pria yang ingin ia kenalkan kepada Corin. Corin, kau penyelamatku, jadi aku takkan pernah mengenalkan pria yang kupikir tak pantas untukmu.
Kebetulan, seorang teman lamaku, seorang profesor, punya cucu yang jadi penyanyi profesional dan punya album sendiri. Maksudku, dia salah satu idola yang dipuja wanita muda sepertimu. Dia tak hanya tampan, tapi juga jago menyanyi dan menari. Apalagi dia berasal dari keluarga yang sangat baik. Aku tahu semua ini karena aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia benar-benar pria baik yang bisa kau habiskan sisa hidupmu bersamanya. Corinne hendak menolak tawaran itu ketika Cedric tiba-tiba menyebutkan nama pria itu. Namanya Eddie Wilde. Harus kuakui dia cukup populer. Kau bisa mencarinya di internet kalau tidak percaya. Ada banyak foto dan videonya di internet. Sekali lihat saja, kau akan tahu aku tidak berbohong saat bilang dia sangat tampan. Corinne awalnya merasa keberatan dengan ide Cedric yang ingin menjodohkannya, tetapi matanya langsung berbinar ketika mendengar nama itu. Maksudmu Eddie Wilde, vokalis band The Heartthrobs? Tanyanya heran. Cedric mengangguk. Ya, itu nama bandnya. Jadi, kamu juga pernah dengar tentang dia? Tentu saja Corinne pernah mendengar tentangnya. Ia hanya pernah mengagumi dua selebritas dalam hidupnya, satu adalah Gosler, yang ia kagumi karena keahliannya meretas, dan yang lainnya adalah Eddie, yang lagu-lagunya telah membantunya melewati masa-masa gelap dan sepi di masa remajanya. Tuan Cedric, bisakah kau benar-benar mengatur pertemuan dengan Eddie? Tanya Corinne bersemangat. Tentu saja, bukankah aku sudah bilang ingin mengenalkannya padamu? Bagaimana menurutmu? Namun, sebelum Corinne sempat berkata apa-apa, mereka semua mendengar batuk dingin dan dalam dari sampingnya. Jeremy sedang berdeham dan aura dingin yang dipancarkannya terasa dari setiap sudut ruang tamu. Baru saat itulah Corinne ingat Jeremy juga ada di ruangan itu. Ia meliriknya dan melihat Jeremy tampak kurang sehat. Jeremy sedang menyesap tehnya dan menatapnya dengan mengancam, seolah menantangnya untuk mengiyakan tawaran Cedric. Kalau tebakanku benar, Tuan mungkin marah, pikir Corinne sambil cemberut. Ia lalu berbalik ke arah Cedric dan berkata, terima kasih atas tawaran baiknya, Tuan Cedric, tapi aku sudah punya pacar. Cedric menatapnya tak percaya. Apa, kamu sudah punya pacar? Katakan siapa dia sekarang juga. Aku ingin tahu apakah dia pantas untukmu. Bab 708. Corinne dengan ramah menggenggam tangan Jeremy. Tuan Cedric, ini pacar saya. Saya yakin Anda sudah mengenalnya, jadi saya tidak akan memperkenalkan Anda terlalu panjang. Cedric menatap mereka berdua dengan tak percaya. Apa, orang tua ini pacarmu? Bukankah tadi kau memanggilnya Tuan? Kukira dia hanya saudaramu. Jeremy awalnya senang dengan penampilan Corinne tetapi wajahnya berubah dingin lagi ketika Cedric menyebutnya sebagai orang tua. Ya ampun, Tuan Cedric benar-benar tidak bisa menahan diri, iya. Belum lagi dia sepertinya cepat sekali emosinya, pikir Corinne sambil menatap tak berdaya reaksi Cedric. Setelah itu, ia tersenyum kecut dan berkata, aku memanggilnya Tuan karena dia sedikit lebih tua dariku. Kami tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Dia benar-benar pacarku. Cedric terus menggelengkan kepalanya. Sungguh memalukan gadis muda sepertimu berpacaran dengan pria tua dan membosankan seperti dia. Lucas yang awalnya sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak dapat menahan tawa ketika mendengar hal itu dan hal ini menyebabkan mata Jeremy menjadi gelap dan dia menatapnya dengan tajam. Corinne, belum terlambat untuk mendengarkan nasihatku. Putuslah dengannya selagi kalian belum menikah, dan aku akan mengenalkanmu pada pria-pria muda dan menarik, kata Cedric dengan nada yang seolah menyiratkan Corinne akan membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jeremy tak kuasa menahannya lagi. Ia menjalin jari-jarinya dengan Corinne dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat bahwa Corinne miliknya. Maaf mengecewakanmu, tapi kami sudah menikah. Maaf terlambat memperkenalkannya, Tuan Cedric. Tapi ini istriku. Cedric mengerutkan kening. Ia tahu Jeremy juga ada di ruangan itu, tetapi ia memilih mengabaikannya karena permusuhan antara kedua keluarga. Bukankah dia sedang mempermainkan Anya? Jangan bilang dia mengganti targetnya ke Corinne kali ini. Jeremy menarik Corinne dan berkata, sudah malam, jadi kami, keluarga Holden, akan bergerak sekarang. Jaga dirimu, Tuan Cedric. Selamat tinggal. Jeremy memastikan untuk menekankan kata-kata,
keluarga Holden, untuk memperingatkan semua orang agar tidak berbuat aneh-aneh. Setelah itu, ia merangkul Corin dan menuntunnya keluar dari mansion. Melihat ini, Cedric tak kuasa menahan perasaan seolah Corin sedang digiring seperti domba ke pembantaian, dan ini membuatnya sangat marah. Maka, ia bangkit dari sofa dan mengejar mereka dengan tongkatnya sambil berteriak, "Corin, Eddie orangnya sangat berpikiran terbuka, jadi dia tidak akan keberatan kalau kamu bercerai. Kabari aku kalau kamu mau aku jodohkan kalian berdua." Jeremy tiba-tiba terdiam dan aura dinginnya mewujud menjadi ribuan panah es metaforis yang menghujam jauh ke dalam hati setiap orang. Lukas mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Kakek, apa yang kakek lakukan?" Kakek sama sekali tidak terlihat seperti kakek tua yang ikut campur urusan orang lain. Cedric duduk dengan gusar ketika melihat Corin dan Jeremy sudah meninggalkan rumah besar itu. "Aku tidak ikut campur urusan orang lain. Aku pergi mengunjungi Mitchell, teman lamaku yang seorang profesor, dan kondisinya kritis. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan keinginan terakhirnya adalah melihat cucunya menikah, tetapi Eddie terus bertemu gadis-gadis yang salah. Jarang sekali menemukan gadis jujur dan baik hati seperti Corin akhir-akhir ini, jadi aku berharap bisa mengenalkannya pada Eddie, dan siapa tahu, mereka mungkin akan menikah, yang pasti akan membuat Mitchell bahagia." Lukas terdiam. Ia mengerti apa yang Cedric katakan, tetapi yang tidak bisa ia pahami adalah pendapatnya tentang Corin. "Kakek, apa yang membuatmu berpikir Corin gadis yang jujur dan baik hati?" Cedric langsung memutar matanya ke arahnya. Bab 709. "Oh ayolah, aku sudah hidup lebih lama daripada siapapun di sini dan telah bertemu banyak orang. Jadi bukankah menurutmu akan mudah bagiku untuk menilai seseorang hanya dengan sekali pandang? Lagi pula, siapa kau yang menghakiminya? Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa aku tidak pernah berpikir untuk menjodohkanmu dengannya? Yah, itu karena kau sama sekali tidak pantas untuknya." Alis Lukas terangkat. "Bagaimana mungkin aku tidak pantas untuknya?" Alih-alih menatap Lukas dengan tatapan seorang kakek, Cedric justru menunjukkan wajah penuh rasa jijik. "Sebagai kakekmu, aku tahu betapa liciknya dirimu meskipun kau berusaha menampilkan citra yang sopan. Bahkan jika aku menjodohkanmu dengan gadis terbaik di kota ini, kau hanya akan memperlakukannya seperti sampah tak berguna, jadi akan menjadi dosa besar bagiku jika aku menjodohkanmu dengan Corin." Berbeda dengan Eddie, yang sebenarnya anak baik meskipun perkembangannya lambat dan agak terlalu terobsesi dengan musik. Corin pasti akan bahagia kalau mereka bersama. Sayang sekali, bagaimana mungkin gadis baik seperti dia bisa berakhir dengan bajingan itu? Lukas hanya tersenyum, meskipun senyumnya tak sampai ke matanya, dan terus menyesap tehnya. Ia setuju dengan pendapat Cedric tentang Jeremy, tetapi lagi pula, kakeknya sendiri juga tidak memiliki pendapat yang baik tentangnya. Kakek macam apa yang tega bicara seperti itu tentang cucunya sendiri? Namun, penyebutan nama Eddie membangkitkan kembali kenangan masa lalu. Lukas ingat kedua keluarga itu sudah lama menjalin hubungan, bahkan sejak mereka menyepakati perjodohan antara kedua cucu mereka saat masih bayi. Namun, bukan hanya yang dijanjikan kepada Eddie, melainkan Luna, dan karena Luna menghilang, kedua keluarga itu terpaksa mengesampingkan pernikahan itu. Cedric memang punya ide untuk mencoba menyelamatkan perjodohan itu dengan menawarkan untuk mengganti Luna dengan Anya, tetapi siapapun di lingkungan mereka tahu bahwa Anya sangat mencintai Jeremy sejak muda, jadi dia akhirnya menghancurkan ide itu. Sejak saat itu, Cedric terus dihantui rasa bersalah. Ia merasa berutang budi pada keluarga Wilde, dan kini Mitchell sakit parah dan tak lama lagi akan hidup. Cedric bertekad mencarikan gadis yang baik untuk Eddie agar Mitchell bisa meninggal dengan tenang. Kakek memang terkenal pemilih dan tidak pernah suka pada Anya karena menurutnya Anya tidak cukup baik. Jarang sekali ada yang menarik perhatiannya sampai-sampai ingin menjodohkannya dengan cucu Mitchell. Kalau dipikir-pikir, jarang sekali melihat Jeremy sampai seheboh itu juga. Wah, sungguh pemandangan yang luar biasa, pikir Lukas sambil menyeringai. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang diparkir di luar rumah besar Riveras, Jeremy membuka botol air mineral untuk Corin dan bertanya, "Ada apa? Apa kau menyesali perbuatanmu tadi?"
Corin mengangkat alisnya dan menerima air mineral itu. Kenapa aku harus menyesali apapun? Jeremy membuka sebotol air mineral lagi untuk dirinya sendiri dan meneguknya 2 teguk sebelum menjawab, bukankah kamu sudah tak sabar untuk berkencan dengan si Eddie itu? Aku yakin kamu menyesal menolak tawaran Tuan Cedric. Bab 710. Corin memutar matanya dan berkata, mana mungkin. Jeremy tersenyum netral. Kau benar-benar tidak menyesali keputusanmu. Maksudku, apa kau akan setuju bertemu Eddie kalau aku tidak ada di ruangan ini? Corin merenungkan pertanyaannya sambil minum air. Tersipu, ia akhirnya mengangguk dan berkata, kemungkinan besar. Mata Jeremy menjadi gelap. Hah, setidaknya kamu jujur. Corin menatap lurus ke arahnya dengan mata jernih dan cerahnya. Aku akui aku memang ingin bertemu dengannya, tapi bukan karena aku ingin menikah dengannya. Perasaanku padanya hanyalah perasaan seorang selebritas dan penggemar. Lagi pula, tak ada salahnya meminta tanda tangannya. Jeremy mengerutkan kening, mendongakkan kepala, dan menghabiskan setengah botolnya sekaligus. Corin menatap profil sampingnya dan bertanya-tanya apakah dia cemburu. Setelah memikirkannya, ia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu punya selebritas yang kamu kagumi waktu kecil? Seperti, kamu tidak mau tidur dengan mereka, tapi kamu menyukainya begitu saja. Aku tidak punya masa kecil waktu kecil, kata Jeremy muram. Saat itu, ia teringat bagaimana ia menyelamatkan Corin dari kematian saat mereka berdua di peternakan kuda Castle dan percakapannya dengan Corin saat mereka berdua terjebak di dasar tebing. Corin, dengan wajah penuh kekaguman dan kekaguman, berkata kepadanya, selebritas yang kukagumi saat aku berusia 18 tahun bernama Eddie Wilde. Aku mendengarkan lagu-lagunya berulang-ulang dan bahkan berfantasi untuk menikahinya suatu hari nanti. Dialah yang bilang padaku kalau dia berfantasi menikahi Eddie. Pikir Jeremy. Meskipun saat itu mereka masih pasangan dan Jeremy bahkan belum mengungkapkan perasaannya kepada wanita itu, ia tetap merasa tidak senang mendengar wanita yang dicintainya dengan terus terang mengaku ingin menikahi pria lain di masa lalu. Namun, saat itu, Corin masih terguncang oleh ucapan Jeremy. Dia tidak punya masa kecil. Ia menatap wajah tampan Jeremy cukup lama dan tiba-tiba menyadari bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang dialami Jeremy di masa mudanya. Namun, tidak sulit membayangkan apa yang dialami Jeremy. Terlahir di keluarga terpandang seperti keluarganya berarti ia memikul beban untuk memastikan kesejahteraan seluruh keluarga tetap terjaga. Oleh karena itu, ia harus menjalani berbagai macam pelatihan dan pendidikan. Tuan mungkin tidak memiliki kebebasan semasa muda, jadi wajar saja kalau dia bilang tidak punya masa kecil, pikir Corin. Memang benar Jeremy tidak menginginkan harta benda, tetapi orang tuanya sama sekali tidak memanjakannya. Malahan, ia dihadapkan pada berbagai standar tinggi dan tekanan tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Barulah kemudian ia bisa menjadi taipan bisnis yang berani dan berkuasa seperti sekarang. Corin tak kuasa menahan rasa iba pada Jeremy ketika membayangkan betapa kesepiannya Jeremy di rumahnya sendiri. Padahal, ia sendiri juga memiliki masa kecil yang keras. Nyatanya, masa kecil mereka tak lebih baik dari masa kecil satu sama lain. Sikapnya terhadapnya sedikit melunak saat ini jadi dia meluangkan waktu untuk menjelaskan dengan lembut, Tuan. Aku suka Eddie cuma karena lagu-lagunya, bukan karena kepribadiannya. Aku akan berhenti mengikutinya kalau kamu nggak mau. Jeremy sedikit terkejut dengan perubahan sikapnya. Ekspresi dinginnya langsung menghangat saat ia menatapnya tak percaya. Benarkah begitu? Corin tahu kemarahan Jeremy berawal dari rasa cemburu. Memang agak kekanak-kanakan, tapi ia juga menganggapnya lucu karena belum pernah melihat sisi Jeremy yang seperti ini. Ia tersenyum lebar padanya dan berkata, Pak, ada karya seni yang bisa Bapak tunjukkan. Karya seni saya sendiri. Jeremy mengulang sambil mengangkat alisnya. Mata Corin mulai berbinar. Ya, maksudku, kau berbakat di banyak bidang, jadi aku cukup yakin kau juga jago seni. Aku bahkan mungkin akan mengagumi karya senimu kalau kau bisa menunjukkannya padaku, lalu siapa yang bisa menjamin aku tidak akan jatuh cinta padamu.